apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya kan baru akan menikah 1 bulan lagi. Saya ingin dikonsultasi tentang rencana mempunyai anak. Baik, jadi pada pertemuan kali ini saya akan melakukan konseling dengan Ibu ya Bu. Melakukan konseling untuk persiapan kehamilan. Tujuannya agar Ibu dapat mempersiapkan apa saja yang harus Ibu lakukan ketika Ibu akan mendapatkan kehamilan, agar kehamilannya itu baik dan sehat ya Bu. Ya Bu. Nanti di sini saya akan memberikan penjelasan dan Ibu mohon menanggapinya ya Bu. Ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan dan menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu. Ya Bu. Baik Bu, setelah itu saya ingin melakukan pendataan terlebih dahulu ya Bu. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Nyonya N. Usianya berapa Bu? 24 tahun Bu. Alamatnya di mana? Alamatnya Wonogiri. Oh, kemudian nama calon suaminya siapa Bu? Tuan L. Usianya? 25 tahun. Alamatnya di mana? Sama Bu Wonogiri. Kiri ya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh Ibu untuk mempersiapkan kehamilan yang baik, Bu? Belum Bu, saya belum tahu. Baik, belum tahu Ibu. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa tujuan dari komunikasi, informasi, dan edukasi persiapan kehamilan ini adalah agar ibu dan suaminya nanti dapat mempersiapkan kehamilan yang baik dan sehat ya Bu. Ya Bu. Kemudian saya akan mulai menjelaskannya bahwa kehamilan yang baik membutuhkan persiapan meliputi persiapan fisik, imunisasi tetanus, kesehatan organ reproduksi, dan kesehatan mental ibu ya Bu. Ya Bu. Kemudian untuk pemeriksaan fisik pada ibu meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah. Kemudian yang kedua pemeriksaan status gizi yaitu meliputi pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tanda-tanda anemia. Selain itu pemeriksaan darah rutin yaitu nanti pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, dan resus. Kemudian pemeriksaan urin rutin. Kemudian pemeriksaan lain jika diperlukan seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan infeksi menular seksual, pemeriksaan HIV, malaria, thalassemia, hepatitis B, dan pemeriksaan TOR. Kemudian saya juga menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik jika ibu berencana hamil ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nanti ibu harus melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Bu. Ya Bu. Agar ibu mengerti bagaimana kondisi fisik ibu. Selain itu, persiapan gizi pada ibu hamil yaitu pertama mengonsumsi makanan gizi seimbang seperti makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Kemudian konsumsi tablet tambah darah dan asam folat 0,4 mg. Kemudian mengunjungi tenaga kesehatan terdekat jika ibu mengalami kekurangan energi kronis atau PrEP dan atau anemia untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi ketika ibu merasakan ibu mengalami suatu masalah kesehatan, ibu harus segera melakukan pemeriksaan kesehatan ya Bu. Kemudian biasakan minum air putih 8 gelas per hari. Kemudian hindari minuman teh atau kopi setelah makan. Kemudian batasi mengkonsumsi garam, gula, lemak, atau minyak. Untuk imunisasi tetanus pada ibu hamil merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Setiap calon ibu diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus secara lengkap ya Bu. Kemudian menganjurkan ibu untuk datang ke tenaga kesehatan terdekat agar ibu mengetahui status imunisasi tetanus ibu dan menganjurkan ibu untuk melengkapi status imunisasi tetanus ibu jika belum lengkap. Jadi memang harus 5 kali dan harus lengkap ya Bu. Kemudian
Cara menjaga kesehatan organ reproduksi yaitu dengan cara mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, kemudian menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang menyerap keringat dan tidak ketat. Selain itu, membersihkan organ genitalia luar dari depan ke belakang ya Bu, jangan dari belakang ke depan. Kemudian menggunakan air bersih dan mengeringkan dengan handuk. Selain itu, memakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau tidak berbau ya Bu. Kemudian mengurangi frekuensi penggunaan cairan pembilas vagina, karena itu bisa menyebabkan nanti vaginanya kering dan gatal ya Bu ya, atau alergi. Selain itu, tidak memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Kemudian menggunakan pembalut ketika menstruasi dan mengganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Dan yang terakhir, periksakan diri ke petugas kesehatan jika sering mengalami keputihan berbau dan berwarna. Baik Ibu, kemudian yang terakhir, bahwa setiap calon ibu dan ibu hamil wajib merasakan bahagia ya Bu, agar kehamilannya itu berjalan dengan lancar. Karena stres pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi yang dikandung tumbuh menjadi anak yang mudah stres atau cemas. Jadi apa yang dirasakan ibu itu akan berpengaruh kepada calon bayinya ya Bu. Iya Bu. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya ingin melakukan sedikit evaluasi ya Bu. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan dan Ibu mohon menjelaskan. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, seorang ibu yang akan mempersiapkan kehamilan itu harus melakukan imunisasi. Itu imunisasi TB itu apa ya Bu? Imunisasi lanjutan yang imunisasi lanjutan seperti imunisasi tetanus dan difteri itu dilakukan sebanyak 5 kali, harus lengkap. Ya Bu, benar sekali ya Bu. Jadi imunisasi TB atau tetanus dan difteri itu memang harus dan wajib dilakukan 5 kali ya Bu, tidak boleh kurang. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Baik, jika tidak ada, tinggal kami sudah selesai ya Bu ya. Saya izin untuk mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Ya. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan Bu. Ya. Kalau begitu saya izin untuk pamit pulang. Iya Bu, ada di jalan ya Bu. Iya Bu. Semoga pernikahannya lancar. Ya.